Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa S1 Stikom Banyuwangi ingin sedikit menjelaskan bagaimana caranya kita menggunakan cloud computing. Di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Haji Laksono dan teman saya yang ini Samsul Hadi, yang sini teman saya namanya Eko Gusti. Sedikit penjelasan tentang apa sih cloud computing. Untuk video yang lalu udah saya jelaskan, cloud computing sendiri adalah penyimpanan yang online, yang sudah disediakan oleh Google. Di sini untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagaimana cloud computing, cloud yang produk atau pembuatan dari Microsoft, sendiri. Apa sih enaknya mempunyai cloud atau penyimpanan secara online? Satu, kita tidak biaya yang mahal. Kedua, kita udah penyimpanannya itu udah nggak hardware, atau kita tidak membutuhkan yang namanya hard disk eksternal. Di sini saya akan menjelaskan produk dari Microsoft, yaitu cloud yang dari Microsoft sendiri, yaitu Microsoft Azure. Kita masuk dulu ya, kita untuk masuk di Microsoftnya sendiri atau cloudnya sendiri, kita ketik. Karena saya udah masuk tadi atau yang lalu udah masuk, di beranda udah kelihatan. Kita klik, kita pilih untuk penyimpanannya di Microsoft Azure sendiri. Mohon maaf ya teman-teman, karena ini agak berisik karena di sini cuacanya hujan. Langsung ke portal karena saya udah masuk tadi. Microsoft Azure sendiri ini juga ada yang prabayar, ada yang trial. Enaknya ini sama dengan cloud yang lalu. Di Microsoft Azure ini sudah disediakan trial selama 30 hari. Dalam 30 hari sudah dikasih kapasitas sekitar di Microsoft ini sendiri sudah dikasih sekitar 20 sampai 40 GB untuk penyimpanannya. Untuk selanjutnya kalau udah 30 hari udah harus prabayar. Untuk selanjutnya untuk prabayar atau tidak nanti dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kita membuat namanya storage akun. Apa storage akun? Kita membuat akun penyimpanan akun di dalam Microsoft Azure ini sendiri. Fungsinya apa? Yaitu kita menyimpan tabel, menyimpan cloud dan lain-lain, pokok file-file kita yang ingin kita simpan. Pertama yang kita lakukan untuk membuat storage akun atau penyimpanan ini di dalam Microsoft Azure ini, kita klik aja langsung. Kita klik, kita tunggu bagaimana proses ini. Karena saya beberapa udah membuat, biar kalian semua bagaimana caranya bisa membuat itu, kita ikuti langkah-langkah saya. Pertama yang kita lakukan adalah plus atau add atau new create atau membuat baru. Kita buat, tunggu. Sudah di tampilan ini untuk pembuatan akun ini. Pertama kita klik grup. Kenapa harus membuat create new? Karena kita harus untuk di storage akun ini sendiri nggak boleh langsung membuat sendiri, harus punya grup. Jadi bisa beberapa akun di dalam grup ini. Pertama kita buat, ini udah bawaan dari Azure sendiri, kita create grupnya. Contoh kita grup Jibon grup. Contoh ini Jibon
Wis Jibon namanya, grupnya Jibon. Kita oke. Ini storage core akun nama, jadi kita membuat nama di dalam grup, membuat penyimpanan di dalam grup itu sendiri. Contoh, saya akan membuat namanya kelompok PC kelompok ini aja wis, kelompok. Kita pilih lokasinya di mana kita. Nah, ini beberapa banyak. Karena kita di Asia Pasifik atau Asia Tenggara, kita pilih Asia ini, ikut ini. Terus lalu ada beberapa langkah-langkah yang kita perlu tahu. Pertama, kita klik ini network ini. Nah, di sini juga di dalam penyimpanan ini sendiri kita juga bisa memilih apakah penyimpanan ini bisa dilihat publik atau select atau beberapa, atau kita sendiri private. Contohnya ini saya buat publik karena saya ingin bisa diakses orang lain. Selanjutnya kita data protection ini apa? Bagaimana penyimpanan ini diprotection atau di firewall atau keamanannya gitu. Ini beberapa buahnya, mulai di depan restore atau dan lain-lain. Bisa kalian baca selanjutnya. Selanjutnya kita next aja. Nah, kalau udah semua kita boleh direview apakah penyimpanannya ini udah benar apa belum. Mohon maaf. Nah, kalau ini udah benar semua, ini semua udah benar, settingannya dan lain-lain, advance atau networking semua, protection semua udah kita setting, selanjutnya kita create. Nah, create penyimpanan atau penyimpanan dari operasi proses. Nah, ini adalah contoh yang sudah kita buat, yang sudah buat ini tadi Microsoft Azure, yaitu storage akun kita. Kita tunggu, masih menunggu, masih progress. Nah, kita jadi resource-nya namanya kelompok, tipenya dari Microsoft Storage Google Resource. Langsung kita lihat detailnya. Nah, ini ada status primary, ya dikunjungi lokasinya ini, yang lain ini udah semua. Nah, di dalam data ini juga kita bisa limit artinya apa? Kita limit data ini bisa diakses berapa hari, berapa jam, berapa satu minggu. Ini ada keterangannya. Karena saya ingin diakses hanya satu hari, untuk primary, untuk storage akunnya ini saya buat satu hari juga. Ini ada storage explore, jadi kita bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman, bisa Python, JS dan lain-lain. Ini jelas kalau ada orang masuk atau mengakses pasti ada presentasinya di sini. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana cara proses untuk pembuatannya. Nah, untuk selanjutnya akan diteruskan teman saya untuk menjelaskan fitur dari beberapa Microsoft Azure ini. Nah, ini contoh kembali ya, untuk kembali ke home atau tampilan awal. Maaf, saya akan geser. Ya, terima kasih Mas Aji Laksono. Selanjutnya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Samsul Hadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur yang ada di Microsoft Azure, yaitu Static Web App Preview, yaitu fitur untuk menyimpan halaman atau menyimpan web kita dengan cara
dengan menggunakan aplikasi yaitu GitHub. Yang pertama kita lakukan adalah add atau menambah atau membuat. Kita tunggu dulu. Setelah itu kita pilih grupnya. Di sini kita pilih grup yang ada saja. Seumpama belajar web app. Oke, belajar web app nama kelompoknya. Terus nama static web app-nya kita namai kita namai web app. Regionnya karena kita berada di Indonesia kita pilih East Asia. Oke, yang selanjutnya kita pilih sign with GitHub karena kita ingin mengupload file atau mengupload halaman web dari GitHub. Nah, kita tunggu sebentar dan ini otomatis akan masuk ke GitHub. Kita tinggal authorize Azure App Service. Kita klik, kita tunggu sebentar dan ini dia. Ini adalah akun GitHub yang sudah login di GitHub. Setelah itu kita pilih organization-nya, yaitu akun GitHub kita tadi. Pilih repository yang akan kita upload, yaitu seumpama ini demo project. Brandnya kita pilih Mine. Setelah itu next text ini tidak perlu kita isi, tidak apa-apa. Ini review, kita cek ulang, yaitu result grupnya belajar web app tadi, regionnya Asia, ini free, repositorinya dari GitHub, terus nama GitHub kita dan nama repositorinya. Setelah selesai kita create, kita tunggu. Deployment in progress. Oke, your development is complete, berarti kita sudah selesai. Kita tinggal go to resource dan ini dia hasilnya. Ketika muncul seperti ini, berarti operasi yang kita jalankan itu sudah berhasil. Kita tinggal cek apakah benar atau tidak. Result grupnya betul, tadi lokasinya Asia. Ya, subversion ID, URL-nya GitHub, ya betul ya. Setelah muncul seperti ini, berarti apa yang kita jalankan sudah berhasil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya ada fitur yang ingin dijelaskan oleh teman saya atau Gusti Putra, silahkan. Kita lanjut. Nah, kita ada hubungan lagi ya. Assalamualaikum ya, perkenalkan sama saya Eko Gusti Putra. Saya akan melanjutkan tentang pelajaran tadi. Saya akan membahas tentang security center. Apa itu security center? Ya, security center adalah keamanan terbaru dari Google. Untuk Anda pengguna Google Service, Google ini memudahkan untuk mengelola keamanan data perusahaan. Bagian terbesar dari ini adalah meyakinkan Anda dan admin Anda agar bisa mengakses apapun dari keamanan Anda. Dan yang lebih penting adalah bisa melakukan tindakan sesuai dengan instruksi waktu. Contohnya yang pertama, melihat snapshot dari metrik keamanan yang penting di satu tempat.
adalah Anda bisa mendapatkan istrik yang mengenai aktivitas yang mencurigakan pada device. Melihat bagaimana spam dan malware menarget penggunaan di perusahaan Anda dan melihat metrik yang menunjukkan efektivitas keamanan, semua ini dapat Anda lakukan dalam satu dashboard yang terpadu. Contoh yang kedua, selalu siaga terhadap ancaman, yaitu beberapa ancaman berpotensi menyerang data-data Anda dengan security center. Kini admin dapat memeriksa dan menganalisis keamanan untuk menandai ancaman. Contohnya, tim Anda mendapat akses untuk melihat mana pengguna dan ditarget terkena phishing, jadi Anda dapat mengatasi potensi serangan tersebut. Atau ketika file-file Anda pada Google Drive memicu aturan DLP, Anda harus memberi informasi atau memberikan peringatan untuk menghindari resiko pengambilan data. Contoh yang ketiga yaitu kurangi resiko dengan mengadopsi rekomendasi dari Security Health, yaitu menganalisis postur keamanan yang dapat saat ini Anda gunakan dan memberikan beberapa saran yang sesuai untuk mengamankan penggunaan dari data. Rekomendasi ini sekaligus mencakup masalah mulai dari bagaimana data Anda disimpan, bagaimana file-file Anda dibagikan sebagai rekomendasi pada mobilitas dan pengaturan komunikasi. Dan contohnya, pastikan Anda memiliki Google Sheets agar Anda bisa berkolaborasi, menyimpan data, dan berkomunikasi secara aman. Jika belum memiliki Google Sheets, segera hubungi ikon teknologi dengan klik tautan teknologi adalah dasar resmi Google, yaitu Indonesia berlabel Google Premier, partner yang siap membantu Anda untuk memiliki Google. Cukup sekian dari informasi security saya lanjutkan dengan Mas Aji. Nah, di sini sudah diterangkan dari kelompok saya atau tim saya untuk penjelasan fitur-fitur yang di dalam Microsoft Azure. Saya akan menambahkan dari untuk Mas Eko. Nah, di dalam Microsoft Azure sendiri saya tambahkan bisa yang saya jelaskan tadi di awal. Di dalam Microsoft Azure ini bisa kita gunakan trial selama 30 hari. Nah, ini contohnya kita bisa menggunakan trial 30 hari. Setelah 30 hari kita diharuskan wajib atau nggak bisa kita menggunakan trial lagi ketika akun kita sudah terdaftar. Harus dibuat lagi kalau ingin gratis. Kalau ingin prabayar lebih enak, pastinya lebih aman dari serangan-serangan yang sudah dijelaskan dari Mas Eko tadi, dari ancaman dan lain-lain. Kalau prabayar pasti lebih dijamin untuk keamanan atau kita untuk hubungan dengan orang lain atau mengambil file lebih aman. Kalau trial pasti ada kelemahan dan kelebihan. Setelah kita udah menggunakan 30 hari, bagaimana Mas kalau ingin menggunakan Azure lagi? Nah, ini ada beberapa gambaran berapa harga untuk menggunakan Microsoft Azure untuk yang prabayar. Nah, di sini mulai dari menyewa server, SQL, storage akun. Nah, ini adalah harga-harganya per bulannya. Ini ada yang server, ada yang $15 dan lain-lain untuk seterusnya. Kalau ingin menggunakan atau yang free ya kalian harus buat akun lagi. Ya syaratnya kan lebih ribet lah. Mau debit atau kartu kredit dan lain-lain. Nah, untuk prabayar kalau udah 30 tinggal upgrade aja. Itu dari sedikit penjelasan dari security center kan. Untuk fitur yang lain-lain, untuk yang belum kita jelaskan, untuk next video insya Allah kita akan jelaskan satu persatu lagi atau dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, sedikit dan terima kasih untuk kalian sudah menonton, sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Kalau kurang atau saran atau kritik atau kurang pas dari kata-kata kita, ada penjelasan dari kita, boleh kalian komen dari video ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.